Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, wa man tabi'ahum bihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga atas keluarga dan para sahabatnya, serta kepada semua yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti. Patriot SMP Darul Hikam dimanapun kalian berada, Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mengajarkan keseimbangan, baik hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablu minallah, seperti bersyahadat, menunaikan sholat, saum, zakat, ibadah haji. Islam juga sekaligus mengajarkan yang hubungan yang baik dengan sesama manusia atau hablu minan nas, juga kepada alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karim kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Sedangkan dalam hadis dari Abu Zar Jundub bin Junadah dan Abu Abdirrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan tersebut. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Ayat Al-Quran dan hadis tadi menunjukkan bahwa hablu minallah dan hablu minan nas adalah dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Karena sejatinya hablu minallah adalah ketakwaan, sedangkan hablu minan nas adalah akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Pada bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kaum muslim untuk melatih diri, menginternalisasi diri, dan juga membumikan kesolehan sosial. Ramadan mengajarkan bagaimana kita peduli kepada sesama. Di bulan ini juga kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, bersilaturahim, dan berinteraksi, serta saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Ada hal yang menarik di bulan Ramadan ini yang bisa juga kita lihat dari segi perspektif ilmu fisika. Dalam ilmu fisika kita mengenal konsep interaksi, tetapi dilihat dari sisi kecil atau mikroskopis, yaitu muatan listrik. Kita mengetahui bahwa terdapat dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Pada tahun 1785, fisikawan Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb menjelaskan bahwa interaksi dua muatan listrik atau lebih yang dikenal dengan hukum Coulomb. Interaksi ini mengakibatkan suatu gaya tolak-menolak atau tarik-menarik. Nah, kita bisa ibaratkan bahwa bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang memiliki gaya tarik yang sangat besar. Karena pada bulan ini, semua amalan baik akan dilipat gandakan. Nah, hal inilah yang membuat kaum muslim yang beriman tertarik untuk meningkatkan amalan-amalan kebaikannya. Karena mereka tahu akan keutamaan bulan ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu,
nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi jika memang kita ingin mengkaitkan konsep fisika, ini bisa kita terapkan pada bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini bisa kita identikan dengan suatu muatan positif yang sangat besar nilai muatannya, dan kaum muslim yang beriman merupakan muatan negatif, di mana nilai muatan yang kecil. Maka muatan negatif tersebut, atau kita bisa bilang kaum muslim, itu akan tertarik dan mendekat pada muatan yang positif, atau dalam hal ini adalah bulan Ramadan. Karena jarak ke kedua muatan tersebut semakin dekat, artinya keimanan yang membuat jarak semakin dekat, gaya tariknya akan menjadi semakin besar. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa bulan Ramadan memiliki gaya tarik yang besar, karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan melipat gandakan pahala dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Hal inilah yang menarik bagi kaum muslim untuk semakin lebih beriman dan beribadah, serta semakin meningkatkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Misalkan melaksanakan ibadah saum, qiyamul lail, sholat tarawih, sholat tahajud, dan sholat witir, tadarus Al-Quran, itikaf di masjid, berzakat fitrah, berimpak sedekah, ataupun yang lainnya. Nah, hukum kulom juga bisa menjelaskan bahwa muatan listrik itu ada dua muatan, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Adapun arah medan listrik pada muatan positif adalah keluar, sedangkan muatan negatif adalah masuk. Nah, ini maknanya seperti apa? Kalau misalnya kita menganalogikan bahwa muatan positif itu sebagai kaum muslim yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelimpahan rezeki atau kelebihan rezeki, dan muatan negatif adalah sesama muslim ataupun non-muslim yang kekurangan, maka kita ingat firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 7 yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjanjikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kaumnya yang memiliki kelebihan rezeki untuk menafkahkan sebagian hartanya kepada yang berkekurangan. Dalam hal ini, orang yang kelebihan rezeki bisa diasumsikan sebagai muatan positif yang arah medan listriknya itu keluar, sehingga orang tersebut diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian dari rezekinya. Sedangkan kaum yang kekurangan diasumsikan sebagai muatan negatif yang arah medan listriknya itu masuk ke dalam, sehingga orang tersebut berhak menerimanya atau disebut sebagai mustahik. Demikianlah perspektif fisika terhadap bulan Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia dan istimewa, sehingga memiliki gaya tarik bagi kaum muslimin yang beriman, karena amalan-amalan baik akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Demikianlah pemaparan yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.